Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Natasha Putri Cahyono. Biasanya teman-teman saya memanggil saya Safa. Saya lahir di kota Probolinggo, di kota kecil yang sangat indah ini, pada tanggal 14 September 2010. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Ayah saya bekerja sebagai seorang bangunan dan mama saya adalah ibu rumah tangga. Saat ini saya tinggal bersama kedua orang tua saya yang berada di kontrakan di Tribung Lor, Jalan Merapi. Nah, saya akan menceritakan tentang autobiografi saya, yaitu dulu mama pernah cerita kalau aku itu tergolong anak yang aktif tapi cengeng juga ya teman-teman. Umur 1 tahun aku sudah bicara, bisa ngomong, kayak manggil mama sama ayah tuh aku bisa, tapi agak sedikit ya gitu dah. Terus waktu umur 8 bulan aku juga sudah bisa merangkak. Umur 5 tahun aku sudah masuk TK. Awal masuk TK itu aku sangat malu banget. Terus waktu kecil aku suka banget main boneka Barbie. Terus kayak aku di rumah dulu itu punya boneka, kakinya tuh panjang itu, tangannya tuh bisa dijepret gitu loh, kayak jadi tuh dia bisa meluk gitu, kayak bisa ya tangan dekat tuh kayak di gantung-gantung gitu, gini gelantung-gelantungin gitu. Kadang aku main juga sama saudara-saudara aku. Itu aku kayak main tuh nakal aku sih sebenarnya. Waktu umur 5 itu udah nakal. Itu aku TK apa itu, TKA kayak ya TKA ya TKA. Aku tuh nggak PAUD teman-teman ya, jadi aku langsung TKA. Nah itu aku biasanya tuh main itu ke sawah, ke kalau di ini aku 2025 tuh aku pindah, nggak di situ lagi. Tuh aku dulu tuh di di kata mama sih tuh di blokan ya teman-temannya, nggak tahu namanya. Nah itu tuh aku dulu tuh main di Lorian. Nah terus kayak main sepeda itu, jalan-jalan, terus kayak beli es krim gitu. Aku pengen beli es krim lagi di situ, tapi di sana nggak ada teman-teman, di Indomaret adanya. Terus ya biasanya tuh mandi kayak kan kita kan jarang-jarang sih ke kolam renang dulu kan ada punya duit. Nah makanya itu aku sama teman-teman saudara-saudara aku tuh kayak main di borboran ya. Nah itu main di situ, terus kayak mandi di situ sambil disuapin sama ibu aku. Tapi ibu ini ibunya tanteku, mama ini mamanya aku ya, tahu. Nah terus itu kayak disuapin itu dari rumah tantenya aku. Ada 5 anak itu, kayak kan ini ya, rumahnya aku di depan, sedangkan rumahnya aku sama anak-anak itu kayak di depan. Anak-anak itu saudara-saudara aku itu 3 anak 4, cuma tanteku doang yang di belakang rumahnya. Nah itu kita kayak bareng gitu, kayak jemput-jemputan gitu. Nah terus itu kayak kita tuh kayak ayo ke rumahnya tante, ayo gitu, kayak ngajak gitu. Terus kita ke belakang terus manggil tante main ayo gitu. Terus sama ibu itu tante katanya tidur. Nah
terus kayak dibangunin kan sama kita, disuruh bangun karena udah sore kan, udah sore guys, loncat, maaf. Nah terus kayak dibangunin kan tante, nah terus tante bangun, cuci muka, terus main sepeda. Itu posisinya kita tuh kayak aku, saudaraku yang cewek sama cowok 2 itu habis kayak jalan-jalan gitu naik sepeda. Terus kita kayak diskusi buat ke rumah tante. Nah tante ngambil sepeda, kita kayak jalan-jalan sebentar keliling gitu. Nah main di TK-nya aku dulu guys, main di TK dulu gitu. Terus habis itu pulang ke rumahnya tante, terus kita kayak rencana gitu mau mandi ke Borboran. Nah habis itu kita kayak kan lapar ya, minta makan kan ke Mbah Ndut. Mbah Ndut itu ibunya aku dipanggil Mbah Ndut. Nah terus kayak disuapin sama ibu, terus kita kayak lari-lari ke Borboran mandi lagi. Nah terus aku itu kalau malam itu sama teman-temannya aku ke masjid musola, ada tahu ya. Nah itu tuh kayak sholat itu. Pokoknya masa kecilku itu masa-masa itu sih yang bikin aku kangen banget sih, kangen abis. Nah terus aku masuk SD, itu TK aku pindah ke Tunas Bakti. Itu aslinya di TK apa itu, TK apa dulu udah tau, lupa. Nah terus itu Tunas Bakti udah kan lulus bukan ya, apa ya kalau TK lulus ya. Nah kalau itu udah selesai TK-nya. Nah itu aku balik langsung ke SD itu aku di SDN Sukaharja 1. Itu awal masuk itu aku masih malu-malu. Nah terus lama-lama enggak, sudah kayak biasa. Di situ tantenya aku kelas 2, aku kelas 1. Itu terus saudara aku yang yang cewek itu ke TKB kayaknya. TKB itu tuh SD itu masa-masa yang paling aku kurang suka, dari kelas 1 sampai 2 doang. Kelas 2 pertengahan habis mau kenaikan kelas ujian. Nah itu tuh kelas 1 tuh ada satu cowok itu suka ngebully aku. Itu bikin agak trauma. Aku nggak pernah bilang kalau aku pernah dibully ke mama. Itu aku takut, kayak tidak mau. Nanti kalau aku bilang ke mama pasti mama bilang kan ke gurunya aku. Itu kayak aku nggak mau. Terus itu skip ya, aku agak lupa, pokoknya nggak suka. Terus kelas 2 itu masih sekelas tetep kan, nggak itu kelas 2 ada ABC, aku masuk udah tahu A nggak tahu B. Pinter aku dulu guys, kelas 1 ranking nggak tahu. Terus itu aku pertengahan itu mau ujian itu aku pindah. Nah terus pindah ke Trewang karena ada masalah keluarga teman-teman. Nah terus habis pindah itu aku kayak gitu deh, sedih, akan nangis teman-teman. Cowok yang ngebully aku juga nangis. Dia kayak minta maaf ke aku, aduh geringging rek.
Nah terus itu pindah di Trewong, aku masuk SDN Trewong Lor 3, terus gitu deh. Kelas 3 aku gak tahu, lupa, pokok intinya kelas 4 SD aku sudah bisa kayak kan aku dulu tuh gak sama mama ya, mama kayak keluar negeri. Itu aku mama pulang waktu kelas 4, terus kayak aku pindah rumah lagi. Itu aku sudah punya hobinya aku itu volley, teman-temannya. Nah waktu main volley pertama kali itu aku malu takut, terus kayak gak bisa karena itu setiap hari aku latihan sore doang, tapi kan itu ada sesinya. Kalau yang udah bisa itu masuk malam, kayak shift kerja itu kalau udah yang bisa masuk malam, kalau ada yang belum bisa itu sore doang. Terus kayak happy banget, kayak aku tuh pengennya tuh nggak kayak aku kan di pelajaran gitu kayak gak nyampe otaknya. Terus ya udah aku ikut volley, kalau nari aku gak pede. Terus kayak jadi aku tahu gimana itu volley itu kayak gimana. Dulu aku pengennya itu ikut nari, tapi aku gak berbakat di situ kayaknya, udah tahu ya. Nah waktu volley itu aku kayak ngeliat mbak-mbaknya biasanya latihan sore itu buat fisik doang, itu aku juga ikut fisik. Nah terus aku kelas 6 itu kelas 5 temanku udah ngikut. Waktu kelas 5 akunya itu ada yang ikut, dia namanya tuh nggak boleh sebut nama dah. Itu tuh kayak ikut juga, aku di posisi setter. Nah itu aku dulu itu ikut klub bestari. Nah terus aku kelas 6 itu kayak udah lumayan bisa. Nah terus kita lanjut ya, SMP aku kelas 7 itu nggak tahu ya, itu kelas 7 aku masuk MPLS itu malu kayak di aku masuk SMPN Negeri 9 Kota Probolinggo, sekolah terfavoritku. Aku masih tetap ikut volley. Nah terus itu kayak gimana ya, gak ada apa sih di kelas. Wali kelasku itu Pak Diki, guru MTK aku sekarang. Nah itu tuh kayak deg-degan, malu, tapi lama kelamaan itu kayak udah terbiasa gitu, kayak udah kayak temenan biasa. Tapi tuh waktu udah dipilah gitu kelasnya itu wes udah pas banget temennya, mantep. Aku kangen banget sih waktu naik kelas 8 itu. Aku itu pindah klub volley. Aku pindah klub volley itu di Garuda Wiroborang. Nah di situ campur cewek cowok. Terus aku lumayan jadi di situ. Jadi kayak aku pindah itu harus punya tujuan. Kata mama, kamu harus lebih semangat, nggak boleh kelemar-kelemaran, harus buktiin kalau
kalau kamu pindah itu ada perubahan. Itu kayak iya, aku harus ada perubahan, jangan stop di situ aja. Terus kelas 8 ada event, kelas 7 juga ada event, itu juara 1 terus sampai kelas 9 sekarang. Kapan itu, bulan kemarin kayaknya ya, Spenzu Cup itu gak menang, cowok juga gak menang. Terus Spanek Cup cowoknya doang yang menang guys, juara 3, barusan aja diumumin. Terus aku kelas 9 ini banyak perubahan. Kelas 8 aku katanya sih gak tahu ranking 7, gak tahu ranking 3, tapi aku sekarang masuk 9H. 9H justice. Nah, terus aku kelas 9 itu tujuan SMA aku itu di antara di SMA 2 sama di SMA 4 mengajar voliku. Oke. Sekarang kelas 9 perkembanganku ya itu sudah bisa kayak ke hobi dulu ya. Dulu itu waktu awal-awal itu masih gak bisa apa-apa, tapi sekarang aku sudah bisa servis atas, passing, seteranya tambah bagus, amin. Nilainya itu kadang ya masih lihat temen gitu, tapi doain ya, semoga aku bisa berjuang sendiri. Sekarang aku pengen, itu aku dari kecil itu cita-cita aku pengen jadi tentara. Semoga tercapai ya, biar bisa ngebanggain mama sama ayahku, terus sama mas. Itu aku pengen jadi tentara karena aku pengen mengabdi pada negara aku. Kayak cewek juga bisa jadi tentara, cewek juga bisa mandiri. Emang mandiri dari kecil, Safa. Cewek juga bisa menjadi kebanggaan, juga bisa apa sih itu namanya, aku pengen jadi tentara soalnya aku pengen fisikku itu kuat, mentalku kuat. Jadi tentara itu kan memang harus gitu, jadi aku pengen, tapi udah tahu ya bisa pendak, soalnya aku ya ragu-ragu. Terus kayak mama pernah bilang ya, mama enggak kamu gak harus jadi tentara, kamu bisa jadi ya satpam gitu, bisa, tapi kamu harus volinya fokus dulu, jangan pacaran dulu. Aku dulu pernah pacaran tapi ketahuan sama mama, dipukul. Tapi sekarang no, udah boleh. Oke. Terus ya intinya harapan aku, semoga aku bisa ngebanggain orang tua aku, mas aku, semua orang yang aku sayang, semua orang yang terdekat. Oke teman-teman ya, sekian cerita dari aku, sudah lemes. Sekian autobiografi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.